data peserta didik tahun 2023-2024, yang mana ini adalah surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Pusat Pelayanan Pembinaan Pendidikan, dengan nomor 1502-LP.01.00/2023, yang mana yaitu ini suratnya dilayangkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten, yang mana nanti surat lanjutannya adalah dari kabupaten ke sekolah agar menyampaikan untuk cut-off pemutakhiran peserta didik di tahun 2023-2024 untuk apa? Yaitu untuk petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar atau PIP, yang mana menjelaskan bahwa sasaran penerima PIP yang ditetapkan oleh Pusat Layanan Pendidikan Puslapdit, salah satunya bersumber dari usulan Dinas Pendidikan Provinsi untuk jenjang SMA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB, dan usulan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk jenjang SD, SMP, paket A, paket B, dan paket C. Nah, surat ini adalah untuk cut off pelaksanaan program Indonesia Pintar, yang mana sekolah harus mengusulkan dari Dapodik dan kemudian akan masuk ke data kabupaten dan akan diteruskan ke provinsi dan kemudian pusat. Nah, di sini kita akan mengulik yaitu bagaimana cara pembuatan atau pengusulan peserta didik untuk mendapatkan PIP ini berasal dari Dapodik. Tetapi kita akan membahas suratnya ini untuk lebih jauh, yaitu diharapkan Dinas Pendidikan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Satuan Pendidikan segera melakukan pemutakhiran status layak PIP peserta didik berikut variabelnya: mendiatori NIK, NSN, tanggal lahir, dan nama ibu kandung di Dapodik terhadap calon penerima PIP yang akan diusulkan sesuai sasaran. Terus yang kedua adalah pemadanan data peserta didik dengan DTKS menggunakan Dapodik Cut-Off tanggal 31 Oktober 2023. Kemudian pengusulan peserta didik PIP fase 2 rencananya akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 15 Oktober 2023 dengan menggunakan cut-off Dapodik tanggal 31 Agustus 2023. Nah, ini sebentar lagi, yaitu tanggal 31 Agustus akan penarikan cut-off dari Dapodik. Nah, nanti kita akan lebih rinci lagi di poin satunya, yaitu kita akan ke Dapodiknya. Kemudian yang keempat adalah target sasaran peserta didik yang akan diusulkan oleh dinas akan tampilkan pada aplikasi Si Pintar pada saat pengusulan. Adalah Satuan Pendidikan segera melakukan pemutakhiran status layak PIP pada peserta didik berikut variabel: mandatori NIK, NSN, tanggal lahir, data nama ibu kandung di Dapodik. Oke, mari kita cek Dapodiknya. Maka kita cari peserta didik. Misalnya ini adalah Abdan Ramadan, kemudian ubah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah NIK-nya. Di sini adalah usulannya, yaitu penerima KPPS PKH. Nah, jika anak mempunyai kartu KPPS PKH maka pilih ya. Apakah punya KIP, Kartu Indonesia Pintar? Jika ya maka pilih ya, jika tidak maka pilih tidak. Apakah peserta didik tersebut layak mendapatkan PIP? Iya dan tidak. Nah, jika iya, maka di sini kita akan tentukan alasan layak PIP-nya apa? Apakah daerah konflik, dampak bencana alam, kelainan fisik, keluarga terpidana,
atau pemegang PKH atau pernah drop out, siswa miskin atau rentan, yatim piatu, panti asuhan atau panti sosial. Kemudian setelah kita pilih ya, maka yang perlu data lain diperhatikan adalah nama ibunya. Nah, di sini kita harus lengkapin data ibunya. Poin kedua adalah pemadanan data peserta didik dengan DTKS menggunakan data cut-off tanggal 31 Agustus 2023. Nah, di sini adalah DTKS. Yuk, mari kita login ke webnya, yaitu ke SiPintar. Nah, di SiPintar ini akan kelihatan siswa usulan sekolah. Nah, di sini akan terlihat berapa siswa usulan sekolahnya. Kemudian tidak diusulkan sekolah. Nah, ada tadi kata DTKS misalnya. Nah, di sini siswanya adalah tidak diusulkan sekolah, padahal dia DTKS. Nah, ini adalah DTKS-nya. Makanya alangkah baiknya ketika si Ade Najwa Sapitri, kita cek di Dapodiknya, Ade Najwa. Nah, pilih ubah. Nah, kita akan usulkan dia karena dia merupakan adalah DATKS. Nah, di sini ya, kemudian siswa miskin, kemudian simpan. Setelah selesai semuanya simpan. Karena di sini adalah dia terdata DTKS. Kemudian Afifa Husna Ritonga, dia merupakan DTKS. Maka kita ganti di Dapodiknya, kita usulkan Afifa Husna, kemudian ubah. Nah, kita cari layak usulkan. Nah, di sini layak, kemudian pilih dia siswa miskin, kemudian simpan. Nah, begitu selanjutnya. Poin ketiganya adalah pengusulan peserta didik PIP fase 2 rencananya akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 15 Oktober dengan menggunakan data Dapodik cut-off 31 Agustus 2023. Kemudian, target sasaran peserta didik yang akan diusulkan oleh dinas akan ditampilkan pada aplikasi SiPintar. Oke. Nah, kita kembali lagi ke aplikasi SiPintar. Nah, ini adalah merupakan aplikasinya. Setelah diusulkan sekolah, kemudian kabupaten akan mengusulkan, maka dapat kita lihat nah, di sini akan muncul misalnya ini Adinda Rumana. Nah, dia ini sudah diusulkan kabupaten. Nah, di sini kita bisa lihat apakah siswanya sudah diusulkan kabupaten. Kemudian jika sudah SK, maka sudah SK warnanya biru dan diusulkan adalah warnanya hijau. Kemudian ini yang warna merah adalah tidak diusulkan karena dia sudah kelas 6. Kemudian, nah di sini ada lagi tanda merah, dia nik tidak valid di Dukcapil. Maka kita perlu pertanyakan lagi kepada orang tuanya atau meminta kakaknya ngecek kembali apakah memang data kakaknya itu telah sesuai dan benar kita inputkan. Demikian pemaparan cut-off Dapodik tanggal 31 Agustus 2024 ini untuk
PIP-nya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.